Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok kali ini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PBL kami. Eh, saya bersama rekan saya malam ini, boleh diperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Renova 5 Juluman Tobing. Dan saya Duyan Syaputra Gunanda dengan NIM 4242 411 019. Adapun langsung saja kita masuk ke tujuan PBL kita kali ini, yakni yang pertama memahami proses pembuatan PCB pendukung mulai dari desain hingga ke percetakan. Yang akan dilanjutkan memperdalam pemahaman tentang penggunaan komponen elektronik untuk kontrol line follower. Yang kedua ada memahami cara kerja keterkaitan antar komponen elektronika dalam PCB driver motor dan sensor infrared. Yang ketiga, memahami dan menerapkan konsep dasar semikonduktor seperti dioda dan transistor BJT dalam pengembangan robot line follower. Yang kedua adalah terbelakang PBL kali ini, yakni adalah robot line follower adalah salah satu teknologi otomasi yang sering digunakan untuk untuk mengikuti jalur tertentu menggunakan sensor. Teknologi ini banyak diaplikasikan dalam industri seperti sistem pengangkutan otomatis atau robot logistik. Dalam proyek ini, motor listrik DC digunakan sebagai penggerak utama karena efisiensinya dan kemudahan pengontrolannya. Selain itu, sensor follower berperan penting untuk mendeteksi garis sebagai jalur utama robot. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan. C. Tinjauan pustaka. Konsep cara kerja sensor infrared. Sensor infrared bekerja dengan memancarkan sinar infrared dengan mendeteksi pantulannya. Perbedaan pantulan cahaya diterima oleh fototransistor dan menghasilkan sinyal analog yang bergantung pada intensitas pantulan yang intinya adalah pada permukaan terang dan gelap digunakan untuk mendeteksi posisi garis. Hal ini dapat menjadi pilar pendukung robot line follower yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan posisi garis. Konsep cara kerja driver motor. Driver motor seperti AC L298N digunakan untuk mengontrol arah dan kecepatan motor DC. Sinyal kontrol dari mikrokontroller diterjemahkan oleh driver motor, sehingga menjadi sinyal yang mampu menggerakkan motor secara presisi. Kapasitor digunakan untuk menghilangkan noise pada suplai daya. Kemudian, dioda dipasang untuk melindungi AC dari arus balik yang dihasilkan oleh motor saat berhenti mendadak. Komponen-komponen yang digunakan. Pertama, ada resistor. Penggunaan resistor dalam rangkaian berfungsi sebagai penghambat arus listrik, memperkecil arus dan membagi arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, untuk sensor, kami menggunakan resistor dengan hambatan sebesar 150 ohm, 10.000 ohm, dan 330 ohm, sebanyak 24 unit. Dan untuk driver, kami menggunakan resistor sebesar 1.000 ohm dan 10.000 ohm, sebanyak 11 unit. Komponen kedua ada dioda. Dioda memungkinkan aliran arus listrik hanya dalam satu arah, atau komponen unidireksional. Penggunaan dioda adalah untuk melindungi komponen dari tegangan balik yang dapat terjadi saat motor DC berhenti mendadak atau flyback. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, rekan kami. baik akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada transistor. Transistor ini adalah sebuah bahan yang dapat merubah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik menjadi bahan pengantar atau setengah pengantar arus listrik. Sifat ini disebut dengan semikonduktor. Nah, di proyek kali ini kami menggunakan transistor NPN jenis BJT atau bipolar junction transistor pada driver motor yang digunakan sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal. Penggunaannya mengontrol motor DC berdasarkan sinyal dari sensor.
Selanjutnya untuk kaki-kaki transistor, kaki yang pertamanya adalah base yang terhubung ke resistor 10 k ohm. Lalu kaki keduanya adalah kolektor yang terhubung ke beban motor dan kaki yang ketiga adalah emitter yang terhubung ke ground. Yang keempat itu ada IC, IC atau integrated circuit. Untuk IC yang kami gunakan pada proyek kali ini adalah IC 78005. IC ini adalah regulator tegangan yang menghasilkan tegangan keluaran tetap sebesar 5 volt. Dan kegunaan IC ini adalah untuk memberikan pasokan tegangan stabil 5 volt untuk komponen seperti microcontroller, sensor, dan IC lainnya. Yang kedua ada IC LM324, yakni adalah penguat operasional atau op ampere yang memiliki 4 op amp, op amp dalam satu paket. Kegunaan IC ini adalah untuk memperkuat sinyal output dari sensor TCRT. Yang ketiga adalah IC L298N, yakni IC ini adalah driver motor yang digunakan untuk mengendalikan motor DC. Kegunaan IC ini adalah untuk mengontrol arah dan kecepatan motor motor DC dengan sinyal input dari microcontroller atau rangkaian logika. Yang kelima ada trim pot atau trimmer potentiometer, yakni adalah jenis resistor variabel yang dapat mengubah nilai tahanannya dengan menggunakan obeng atau alat lainnya, sehingga kita dapat memvariasikan nilai tahanan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk trim pot di sini kami menggunakan sebanyak 8 trim pot. Oke, boleh dilanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan pada komponen keenam, yaitu LED atau Light Emitting Diode. LED berfungsi sebagai pengirim cahaya ke garis untuk dibaca oleh sensor, dan cara kerjanya ketika sumber tegangan masuk pada baterai on, maka arus masuk dan LED menyala dengan terang dan kemudian dibiaskan melalui fotodiode untuk fotodiode. Untuk LED, kami menggunakan 5 unit LED pada driver. Komponen ketujuh, sensor TCRT 5000. Sensor TCRT 5000 adalah sensor inframerah yang memancarkan cahaya IR dan mendeteksi pantulan dari permukaan. Penggunaan sensor mendeteksi jalur hitam dan jalur putih. Tahapan dalam pembuatan PBL. Yang pertama, penyablonan. Siapkan perintisan layout yang akan digunakan. Siapkan autan yang sudah dicampur menggunakan air sebagai perantara hasil print ke PCB. Kemudian diratakan. Lapisi permukaan PCB dengan plastik supaya kertas tidak rusak saat melakukan penggosokan. Kemudian gosok permukaan PCB menggunakan logam atau uang koin. Setelah beberapa saat, buka secara perlahan dan lihat hasilnya. Ini gambar project. Maaf ada ininya. Ini untuk yang cara ini, untuk cara yang satu lagi karena kami menggunakan yang menggunakan setrika bukan yang menggunakan autan. Untuk yang autannya lupa dimasukin fotonya. Sorry. Lanjutkan. Oke, lanjut tahapan kedua, proses etching. Langkah selanjutnya, siapkan ferrit kloride dan siapkan juga air panas sebagai pelarut ferrit kloridenya. Kemudian masukkan kedua bahan tersebut ke dalam ember atau baskom plastik. Kemudian masukkan PCB yang sudah disablon dan goyang-goyang hingga larutan ferrit kloridenya mengikis tembaga hingga terkelupas. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada pemotongan dan drilling PCB. Setelah melakukan proses etching, langkah selanjutnya yakni adalah memotong PCB menggunakan cutter atau bisa juga menggunakan gerinda. Eh, Potong PCB sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengecekan jalur menggunakan multimeter dan setelah itu lakukan pengeboran dengan hati-hati sesuai jalur dan ukuran lubang yang telah ditentukan.
karena ini sangat berpengaruh pada saat melakukan pemasangan komponen nanti. Yang keempat, yakni adalah pemasangan komponen. Eh, Memasang komponen sesuai dengan PCB layout yang telah kita desain. Jangan sampai dia salah atau tertukar dalam melakukan pemasangan ini karena dapat merusak komponen lain. Yang kelima, yakni ada penyolderan setelah semua komponen dipasang dengan benar. Lakukan penyolderan dengan hati-hati, jangan sampai ada kaki komponen yang menyentuh komponen lain. Jika terjadi ketidaksengajaan dalam melakukan penyolderan timah, bisa diangkat menggunakan penyedot timah. Yang keenam, yakni pengecekan setelah dilakukan penyolderan, ya, adalah selanjutnya melakukan pengecekan koneksi jalur PCB dan komponen yang disolder sudah bekerja sesuai fungsi atau belum. Untuk fotonya belum bisa kami upload karena masih dalam tahapan penyolderan, dan ini adalah hasil desain driver motor kami yang pertama, bisa dilihat. Oke, baik, mungkin mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.